perkenalkan, nama saya Susi Widianti dengan NPM 2201033. Di sini saya akan menjawab tentang soal UAS software testing. Nah, di sini itu ada pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak yang pertama itu ada black box testing. Pengujian perangkat lunak dari segi spesifik fungsional tanpa menguji kode sisi internal programnya, artinya hanya sisi fungsi antarmuka dan alurnya saja yang diuji tanpa menyentuh kode atau skrip dari perangkat lunak. Kemudian ada white box testing. White box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang memerlukan pengetahuan tentang implementasi intern dari sistem yang diuji. Kemudian pengujian ini itu fokus pada struktur kode, sumber, dan cara kerja dari sistem yang diuji. Kemudian ada unit testing. Unit testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian unit-unit terkecil dari kode sumber, seperti fungsi, prosedur. Tujuan dari unit testing adalah memastikan bahwa setiap unit dari kode sumber bekerja dengan benar. Kemudian ada integration testing. Integration testing ini metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian bagaimana unit-unit terkecil dari sistem bekerja sama. Kemudian ada acceptance testing. Nah, pada acceptance testing itu merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan oleh pengguna akhir atau klien untuk memastikan bahwa sistem sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian ada usability testing. Usability testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian bagaimana mudah atau sulit pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian ada performance testing. Performance testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian bagaimana sistem menangani beban atau volume data yang besar. Kemudian ada smoke testing. Smoke testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan sebelum pengujian lebih lanjut. Kemudian ada stress testing. Stress testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian sistem dengan beban yang lebih besar dari yang biasa diterapkan. Kemudian ada sanity testing. Sanity testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan setelah ada perubahan pada sistem untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menyebabkan masalah pada sistem secara keseluruhan. Kemudian ada yang terakhir ada regression testing. Regression testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan setelah ada perubahan pada sistem untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menyebabkan masalah pada bagian-bagian lain dari sistem. Nah, menurut Anda, apakah aplikasi yang telah dikembangkan perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu sebelum dirilis? Nah, menurut saya itu perlu dilakukan karena dengan melakukan pengujian terlebih dahulu, kita dapat melihat atau mengetahui apakah ada kesalahan atau bug pada aplikasi tersebut. Kemudian untuk pengujian whiteboard dan blackboard-nya di sini saya menggunakan aplikasi Java menggunakan PHP MySQL. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya sudah memasukkan database-nya. Kemudian kita pada aplikasi Java-nya di sini ada shortcut home, login, dan admin. Kurang lebih seperti itu codingannya. Setelah itu kita run, kemudian akan masuk pada aplikasinya. Nah, di sini kita masukkan nama pengguna dan kata sandi. Nah, setelah itu kita masuk pada aplikasinya. Di sini ada peminjam. Nah, pada peminjam kita tambah data. Kita tambahkan data mahasiswa. Nah, kemudian setelah data berhasil, kita coba diubah data. Setelah data dimasukkan dan berhasil juga, di sini kita coba hapus data. Nah, di sini data juga sudah berhasil dihapus. Kemudian kita ke kelola buku. Nah, di sini kita masukkan judul bukunya.
kita tuliskan nama pengarangnya, kemudian kita simpan dan data berhasil diinputkan. Nah, kemudian untuk cari data ini bisa digunakan kemudian ubah data. Di sini kita kurangi nama pengarangnya, kemudian kita simpan dan data berhasil. Nah, selanjutnya ada dikelola siswa. Di sini menu-menunya ada tambah data, ubah data, hapus data, dan di sini kita coba tambah data. Kita masukkan nama lengkap, NIS, kemudian tanggal siswa masuk dan tanggal lahirnya. Kemudian kita tulis tanggal lahirnya, lalu simpan. Data berhasil diinputkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dalam project ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.